Oke, sudah menyimak kan tadi ya? Halo, sudah simak tadi videonya? Ya, tadi bisa kita lihat bahwa di tahun 2016 sampai 2019 ada 75.000 anak SMK yang sudah tersertifikasi tes TOEIC dari kementerian ini. Nah, di tahun 2020 ini yang awalnya setiap tahun itu diberikan hanya 2.000 kuota, sekarang digandakan sampai berapa kali lipat tuh menjadi 75.000 siswa SMK se-Indonesia untuk bisa mendapatkan sertifikasi internasional tes TOEIC ini. Ya, jadi khususnya angkatan kalian di SMK 47 ya, ini kesempatan yang besar ya. Biasanya itu tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu paling banyak di 47 itu sekitar 50 siswa itu yang dapat tahun-tahun kemarin. Nah, karena tahun ini kuotanya di double berapa kali lipat, kalau bisa kalian manfaatkan, maksimalkan sebesar-besarnya. Oke, ini mohon maaf nih, saya tambah waktu 5 menit lagi ya, karena ini seharusnya sudah waktu istirahat. Gimana? Boleh? Iya, Pak. Ya, jadi biar sekaligus ya, karena ini akan saya share ke kelas-kelas yang lain. Coba perhatikan screen berikut ini. Oke, sudah muncul belum di layar kalian? Belum. Nah, ini udah. Sudah. Oke, langsung saja ya. Ini panduan Vera ini akan saya share juga nanti, atau kalau kalian sudah mendownload nanti untuk aplikasinya, biasanya disertakan juga nih. Versi yang ini adalah panduan Vera versi Windows. Artinya kalau kalian downloadnya diinstal ke laptop, ya. Tapi nanti ada juga yang versi mobile, yang kalian bisa download dan diinstal di versi HP Android, ya. Nah, kita langsung saja. Nanti bentuk filenya itu seperti ini ya, yang kalian bisa install kalau untuk aplikasi yang di komputer. Setelah di double klik, lalu di install, halaman awalnya seperti ini akan muncul. Lalu tugas kalian, tapi ini ngerjainnya nanti minggu depan ya, hari Jumat tanggal 15. Nama lengkap kalian, ketikkan dengan lengkap. Lalu ini nomor peserta ya, nomor peserta nanti akan saya berikan ya. Lalu ini adalah NISN, nomor induk siswa secara nasional ya, yang kemarin kalian isi pendaftaran Vera awal ya, bukan nomor induk siswa sekolah ya. Jadi nomor induk siswa nasional. Kalau lupa cari di Google ada. Ya. Lalu isi atau pilih jenis kelamin, laki-laki L, perempuan P. Lalu ini yang sering salah lahir, apa salah yang tanggal sama gitu. Ya. Jadi lahir itu ya sesuai dengan tanggal lahir kalian masing-masing. Kemudian NPSN, simpulkan nomor sekolah nasional untuk SMK 47 itu nomor berapa dan saya ketik di. Kemudian ini isi nama sekolah, ini SMK. Lalu isi tingkat kelas ya, jurusan kemudian kalau APOTKP atau otorisasi dan seterusnya itu ya. Lalu ini isi kota atau kabupaten, kalau kita Jawa. Lalu ini provinsi, nah kalau sudah terisi semua akan muncul kotak fill seperti ini untuk dipastikan kalian cek atau periksa datanya sudah jelas semua. Nanti kan itu kan kalau ini SMP mulai dan bisa langsung mulai tes Vera ya. Tesnya itu ada 2, satu ini sederhana ya. Listening dan reading. Listening 5 soal, reading 50 soal. Listening ada bagian pertama adalah menganalisa gambar. Kemudian di audio kan pilih segmen yang mendeskripsikan dan lihat di saat ini jawabannya adalah C ya.
Ini dia di meja. Lalu kemudian masuk ke bagian seperti contoh ini tuh. B is the first room on the right. Yes, that's 2 o'clock. Jawabannya adalah karena pertanyaannya where's the meeting room adalah B. The first room is on the right. Jawabannya banyak yang ngaco. Contoh soalnya. Atau misalkan ada pertanyaan untuk question and response seperti ini misalkan. Coba simak pertanyaan dari saya dan responnya ya. Good morning John. How are you? A. I'm in the living room. B. My name is John. C. I'm fine, thank you. Kira-kira jawabannya yang mana? I'm fine, thank you. Oke, yang C ya. Seperti itu contohnya. I'm fine, thank you. Oke. Lalu bagian ketiga adalah short conversation atau percakapan pendek. Nah, nanti di audio kalian akan mendengarkan percakapan antara dua orang. Biasanya untuk membedakan suaranya itu antara suara laki-laki dan suara perempuan. Ya. Nah, di pertanyaannya kalian akan menyimak ada pertanyaan biasanya 2 sampai 3 pertanyaan untuk satu dialog. Gitu. Ya. Jadi satu dialog itu untuk 2 sampai 3 soal. Bagian 4 juga sama ya, hanya bedanya bukan dialog tapi bacaan. Kalau yang biasa-biasa kalian kerjakan itu soal bacaan itu ada bacaan, kemudian ada soal, ada pilihan jawabannya. Nah, kalau yang bagian keempat ini hampir sama seperti itu, hanya bacaannya tidak kalian baca tapi didengarkan, disimak. Ya. Jadi bacanya tidak disertakan di soal tapi harus didengarkan. Setelahnya ada 2 sampai 3 soal untuk menjawab pertanyaan dari bacaan yang disampaikan. Nah, itu untuk listening. Berikutnya untuk reading. Ada 3 bagian soal juga. Yakni bagian kelima atau bagian pertama untuk reading itu adalah incomplete sentences. Melengkapi kalimat. Jadi seperti ini nih, ada kalimat we must be bla 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 because the equipment is very expensive. Kita harus titik karena perlengkapannya sangat mahal. Pilihannya adalah yang C. We must be careful. Nah, ini lebih menuntut ke gramatikal ya. Nah, kita harus belajar grammar atau tata bahasa di sini. Kita harus hati-hati dikarenakan peralatan itu harganya sangat mahal. Bagian kedua atau bagian keenam di soal reading adalah bentuk word phrase ya atau reading text. Jadi seperti yang saya bilang itu ya, reading text ya ada bacaan, kemudian di bawahnya ada pertanyaan ini ya. Nah, bedanya dengan bagian 4 tadi, kalau ini kan dibacain, tapi kalau ini kita baca sendiri. Bagian 8 atau bagian terakhir ya, bagian ketiga di bentuk soal reading, oh nggak ada. Kalau di tes TOEIC ada, tapi kalau di tes PERA hanya sampai bagian 7 saja, terdiri dari 20 soal. Oke, kalau sudah selesai semua, nah ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah semua, pastikan perangkat kalian itu terkoneksi dengan internet dengan baik, ya. Karena akan mengirimkan hasil pekerjaan kalian tadi yang sudah dijawab, ya. Jadi jangan sampai ada baterai lemah atau sinyalnya putus, nah, itu nanti akan mempengaruhi pengiriman hasil soal kalian ya, jangan sampai error. Kalau sudah dipastikan, klik tombol send, lalu klik selanjutnya. Kemudian nanti akan muncul kode seperti ini nih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini untuk kode kehadiran kalian. Ya, kode kehadiran ini yang UOCD kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak kalau di Ya. Zoom. Iya, Pak. Oke. Kode ini nanti akan kalian catat ya. Fungsinya untuk dilaporkan kepada saya ya untuk dimasukkan ke absen.
Atau kalau nanti yang versi mobile, yang versi HP, yang lewat Android, nah itu nanti kalian catat juga atau di screenshot, itu diketikkan sendiri. Nah, itu nggak perlu dikirim ke saya, tapi langsung diketikkan di kolom chatnya nanti ya. Ada. Tapi bukan yang ini ya. Kalau ini ketikkan nama lengkap kalian, alamat email, nanti keperluannya untuk mengirimkan hasil tes PR-nya. Kalau sudah, oh ini nih, tadi itu maksud saya. Ini dicatat atau di screenshot ya. Ini wajib di screenshot atau wajib dicatat karena harus dilaporkan ke saya ya. Atau kalau yang versi HP tadi langsung mengetikkan sendiri kode itu. Oke, ini halaman terakhir. Input kode kehadiran nih, yang kalau misalkan yang di HP ya, yang di versi HP yang tadi saya bilang, kalian menginput kode kehadiran. Ketikkan nama nomor peserta, lalu kode kehadiran yang tadi nih, yang muncul setelah kalian selesai tes ya. Jadi nggak perlu dilaporkan ke saya kalau yang pakai HP ya. Nanti kalian masukkan nomor peserta, lalu kode kehadirannya baru input. Oke. Mudah-mudahan paham semua ya. Kalau nanti masih ada yang belum paham, ini hasil rekaman ini akan saya share lagi di grup kelas kalian. Nanti bisa disimak diulang lagi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.